Puji nama Tuhan, shalom anak muda. Saya percaya dimanapun anak muda berada, semuanya bersuka cita, amin. Semuanya luar biasa di dalam Tuhan. Sebentar kita akan menyembah Tuhan, kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Mari rasakan hadiratnya. Terima kasih Tuhan, oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami berterima kasih Bapa. Kami ada Tuhan bukan karena kekuatan kami, tapi kami ada karena anugerah-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini pujian kami Tuhan Yesus. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat. Kami ada Tuhan. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Kami rasakan hadirat-Mu, kami ada Tuhan. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih. Kami ada Tuhan, ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih, oh Jesus. Terima kasih Tuhan, oh hanya anugerah-Mu
buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu. Selama kami memuji-Mu, ku kan memuji-Mu. Selamanya ku kan memuji-Mu, kan memuji-Mu. Selamanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami memuji nama-Mu, rasakan hadirat-Mu Tuhan. Segala hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Terima kasih Tuhan. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur dengan apa kan kami balas Tuhan, kan ku balas.
kebaikan-Mu Tuhan. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas Tuhan? Amin Tuhan. Oh, segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya, selamanya. Oh, selamanya. Yesus, dengan apa kan kami balas Tuhan? Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Baik, puji Tuhan. Apa kabarnya anak-anak yang kami kasihi, youth yang sangat diberkati oleh Tuhan. Kami percaya bahwa sepanjang bulan kemarin dan hari-hari yang lalu semua diberkati Tuhan. Dan kita akan memasuki bulan Oktober. Dan tidak lama lagi kita akan masuk kepada bulan Natal. Berdoalah supaya Tuhan akan menuntun kita supaya kita bisa merayakan Natal kembali seperti hari-hari yang lalu. Baik, sebelum kita masuk kepada firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Pagi hari ini kami boleh kembali bertemu dengan semua anak-anak kami di dalam kebenaran firman Tuhan, di dalam renungan firman Tuhan. Kami berdoa Tuhan memberkati kami semuanya, berkati hamba yang akan bagi-bagikan firman Tuhan, dan berkati anak-anak kami yang akan mendengarkan firman Tuhan ini. Tapi juga kami berdoa setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan ini diberkati Tuhan melimpah-limpah. Kiranya firman Tuhan ini mengajar kami untuk hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah baik, puji Tuhan. Nah hari ini Tuhan memberikan kita satu topik yang sangat menarik, yaitu hidup di rumah Tuhan menghasilkan buah lebat. Nah, ini kita angkat dari cerita seorang anak yang dari kecilnya dibesarkan di rumah Tuhan, menjadi seorang nabi besar dan seorang pemimpin Israel yang sangat diberkati oleh Tuhan, namanya Samuel. Mari kita baca di dalam 1 Samuel 2 ayat 26. Ya. Tetapi Samuel yang muda itu semakin besar dan semakin disukai, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Luar biasa. Samuel disukai Tuhan, berkenan kepada Tuhan, tapi juga berkenan kepada manusia, kepada orang Israel. Dihargai oleh orang Israel, dihargai oleh manusia. Luar biasa kan? Inilah pemimpin yang sangat berkarisma dan sangat luar biasa. Kalau begitu kita lihat siapa Samuel dan latar belakang hidupnya. Nah, latar belakang hidupnya adalah
Nama bapaknya Elkana. Nama ibunya adalah Hana. Elkana ini mempunyai 2 orang istri. Satu namanya Hana, tapi mandul. Satu namanya Penina, diberkati Tuhan kandungannya dan melahirkan beberapa orang anak. Dan karena Hana ini mandul, maka dia selalu diejek dan diolok oleh madunya yang bernama Penina. Tapi luar biasanya keluarga ini tahun demi tahun pergi ke Shilo untuk mempersembahkan korban. Dan mereka sangat mengasihi Tuhan. Mereka sangat beribadah kepada Tuhan. Sehingga di dalam keluarga ini genap firman Tuhan yang dikatakan oleh Joshua, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Nah, mari kita baca firman Tuhan tentang latar belakang orang tuanya. Itu di dalam 1 Samuel 1 ayat 9 sampai ke 11. Ya. 1 Samuel 1 mulai ayat 9 sampai 11. Di mana karena dia mandul, maka Hana waktu dia berada di Shilo, dia berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Shilo, berdirilah Hana sedang Imam Eli duduk dekat kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Dan dengan hati pedih, ia maksudnya Hana, berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian bernasarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh Engkau memperhatikan sengsara hamba-Mu ini, dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hamba-Mu ini, tetapi memberikan kepada hamba-Mu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Nah, anak-anak muda yang dikasihi oleh Tuhan, dan kita lihat bahwa Tuhan mendengarkan daripada Hana ini ketika dia berdoa. Dan ketika dia pulang, maka apa yang terjadi? Tuhan memberkati kandungannya, dan kemudian ia melahirkan seorang anak laki-laki yang bernama Samuel. Dan Samuel yang kecil ini setelah dia disapih, maka ia diserahkan kepada Tuhan dan terserah kepada Tuhan untuk membimbing dia di rumah Tuhan. 1 Samuel 1 ayat firman Tuhan ayat yang ke-25 sampai 27. 1 Samuel 1 ayat 25 sampai 27. Setelah mereka menyembelih lembu, mereka mengantarkan kanak-kanak itu kepada Eli. Lalu kata perempuan itu, mohon bicara tuanku, demi tuanku yang hidup. Akulah perempuan yang dahulu berdiri di sini dekat tuanku untuk berdoa kepada Tuhan. Untuk mendapatkan anak inilah aku berdoa dan Tuhan telah memberikannya kepadaku. Apa yang kuminta daripadanya. Maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan. Seumur hidupnya terserahlah ia kiranya kepada Tuhan. Lalu sujudlah mereka di sana menyembah kepada Tuhan. Nah, anak-anak muda yang dikasihi oleh Tuhan, ternyata orang tua yang beribadah kepada Tuhan, orang tua yang sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, anak-anaknya diberkati. Kemudian, kalau kita sudah berbicara tentang latar belakang kehidupan orang tua daripada Samuel, mari kita lihat karakter hidupnya. Apa yang dia lakukan? Samuel adalah penurut kepada orang tua dan penurut kepada Allah. 1 Samuel 3 ayat 1 sampai 10. Mari kita baca. Ini pada waktu Samuel mulai mendengarkan suara Tuhan. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan pun tidak sering. Pada suatu hari Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik,
sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Kenapa Samuel berhasil? Ternyata dia tidur dan bermalam di dalam hadirat Allah. Ya, Mazmur 91. Orang yang bermalam di dalam naungan Allah yang maha tinggi dan berlindung di dalam perlindungan Allah yang maha kuasa, itulah digenapi di dalam hidupnya. Ya. Lalu Tuhan memanggil Samuel, Samuel, dan ia menjawab, "Ya Bapa." Lalu berlarilah ia kepada Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil, tidurlah kembali." Lalu pergi ia tidur. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangun lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil anakku, tidurlah kembali." Anak ini begitu penurut. Begitu dia mendengar suara panggilan, langsung dia datang kepada bapak rohaninya, Imam Eli. Yang ketiga kalinya, mari kita lihat lagi. Dan Tuhan memanggil sekali lagi. Samuel pun bangunlah lalu pergi mendapat dengan Eli serta berkata, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil, anakku tidurlah kembali." Samuel belum mengenal Tuhan, firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangun lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Perhatikan, sampai berkali-kali mendengar panggilan, dia tidak bosan. Barangkali kalau anak-anak kami yang sekarang sekali dipanggil, dua kali dipanggil, udah nggak kedengaran lagi suaranya. Biarkan aja itu, sudahlah. Apalagi bapak itu sudah tua lah kan, ketika itu Imam Eli sudah tua kan. Biasa orang tua memang sudah ada pikunnya. Barangkali sudah berkata demikian. Tapi apa yang terjadi dengan Samuel? Dia terus datang. Dan barulah kemudian mengertilah Imam Eli. Dan Eli berkata, "Oh, ini Tuhan yang memanggil." Lalu dia berkata apa? Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel. Ayat 9. "Pergilah tidur dan apabila yang memanggil engkau katakanlah, berbicaralah Tuhan sebab hambamu ini mendengar. Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan berdiri di sana dan memanggil serta seperti yang sudah-sudah, 'Samuel, Samuel.' Dan Samuel menjawab, 'Berbicaralah sebab hambamu ini mendengar.'" Nah, anak-anak muda yang kami kasihi di hadapan Tuhan, penurut sekali kan? Penurut kepada orang tua. Walaupun orang tuanya sudah pikun, udah tua umur 80 lebih. Tapi dia masih muda, tapi dia sangat penurut. Sangat menghormati orang tua. Maka jangan heran kalau dia diberkati oleh Tuhan. Maka anak kami yang masih muda, walaupun tidak mengerti terkadang arahan atau tuntunan daripada orang tua, percayalah orang tua selalu bermaksud yang baik. Hormati orang tua. Jangan sekali-sekali menyakiti hati orang tua. Kenapa? Karena orang tua itu adalah wakil Tuhan yang mendidik kalian di muka bumi ini. Samuel melakukan itu. Tapi juga kita lihat Samuel itu menurut kepada Tuhan. Ketika Tuhan memanggil dia, "Ya Tuhan, berbicaralah, hambamu siap mendengarkannya." Samuel membuka telinganya kepada suara Tuhan, membuka telinganya kepada firman Tuhan. Maka Tuhan berkenan kepadanya. Anak-anak muda yang dikasihi oleh Tuhan, kita lihat bahwa Samuel menjadi berhasil disertai Tuhan karena dia mengasihi Tuhan. Mari kita baca 1 Samuel 3 ayat 19.
bagaimana Tuhan menyertai dia. 1 Samuel 3 ayat 19. Dan Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia. Perhatikan. Dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu dibiarkannya gugur. Artinya semua janji-janji Tuhan digenapi dalam hidup Samuel. Kenapa? Karena dia dilahirkan di tengah keluarga yang mengasihi Tuhan, dididik dan dibesarkan di rumah Tuhan, melayani Tuhan, hormat kepada Tuhan, hormat kepada orang tua, maka Allah memberkati dia. Nah, ini yang menjadi contoh bagi kalian supaya kalian menjadi seorang pemimpin yang diberkati oleh Tuhan. Mari kita belajar satu contoh yang jelek anak-anak Imam Eli. Imam Eli adalah seorang imam yang melayani Tuhan, beribadah kepada Tuhan, tapi gagal mendidik anaknya. Anak-anak Imam Eli tidak takut akan Tuhan. 1 Samuel 2 mulai ayat yang ke-12. 1 Samuel 2 mulai ayat yang ke-12. Firman Tuhan berkata, adapun anak-anak Eli, sekali lagi, adapun anak-anak lelaki Eli adalah orang-orang dursila, mereka tidak mengindahkan Tuhan, tidak menghormati Tuhan, bertolak belakang dengan Samuel ataupun batas hak para imam terhadap bangsa itu. Setiap kali seorang mempersembahkan korban sembelihan, sementara daging itu dimasak, datanglah bujang imam membawa garpu bergigi 3 di tangannya dan dicucukkannya ke dalam bejana atau ke dalam kuali atau ke dalam belanga atau ke dalam periuk. Segala yang ditarik dengan garpu itu ke atas diambil imam itu untuk dirinya sendiri. Demikianlah mereka memperlakukan semua orang Israel yang datang ke sana, ke Silo. Artinya orangnya orang rakus, main-main dengan persembahan, main-main dengan hak Tuhan, main-main dengan korban kepada Tuhan, tidak hormat kepada Tuhan. Apa yang terjadi dengan hidup mereka? Ya, ayat 17. Ayat 17 dikatakan, kita buka firman Tuhan di dalam ayat 17. Dengan demikian sangat besarlah dosa kedua orang muda itu di hadapan Tuhan, sebab mereka memandang rendah korban untuk Tuhan. Apa kesalahan anak-anak Imam Eli sehingga dia gagal dan dibuang oleh Tuhan? Karena dia tidak menghormati Tuhan. Lalu apa kesalahan Imam Eli sehingga anak-anaknya menjadi gagal dan tidak berhasil di dalam hidupnya, bahkan mati di dalam peperangan? 1 Samuel 2 ayat 22 sampai 24. Hari ini saya berikan kepada kalian perbandingan supaya kalian mengerti jalan mana yang harus kalian pilih. Eli telah sangat tua. Apabila didengarnya segala sesuatu yang dilakukan anak-anaknya terhadap semua orang Israel dan bahwa mereka itu tidur dengan perempuan-perempuan yang melayani di depan pintu kemah pertemuan. Bayangkan, pergaulan bebas. Di rumah Tuhan mereka melakukan pergaulan bebas. Bahkan ia berkatalah ia kepada mereka, mengapa kamu melakukan hal-hal yang begitu? Sehingga kudengar dari segenap bangsa ini tentang perbuatan-perbuatanmu yang jahat itu. Janganlah begitu anak-anakku. Bukan kabar baik yang kudengar itu, bahwa kamu menyebabkan umat Tuhan melakukan pelanggaran. Ternyata anak-anak Imam Eli menjadi batu sandungan. Kenapa? Rakus, tidak menghormati Tuhan, tidak menghargai Tuhan. Akibatnya apa? Tuhan membuang mereka. Ya. Nah, berikutnya, apa kesalahan daripada Imam Eli? Ya, 1 Samuel 3 ayat yang ke-13. 1 Samuel 3 ayat ke-13. Kita akan renungkan firman Tuhan. Firman Tuhan datang kepada seorang nabi untuk memberitahukan bahwa anak-anak Imam Eli akan dimatikan semuanya.
Sebab telah kuberitahukan kepadanya bahwa aku akan menghukum keluarganya untuk selamanya karena dosa yang telah diketahuinya, yakni bahwa anak-anaknya telah menghujat Allah. Perhatikan ini. Tetapi ia tidak memarahi mereka. Kesalahan orang tua kalau melihat anaknya berbuat dosa, melihat anaknya berbuat salah, tidak mendegur mereka, tidak mendidik mereka, tidak memperingatkan mereka. Akibatnya anak itu hancur sendiri. Anak muda yang kami kasihi, orang tua yang kami kasihi, hari ini ada dua perbandingan orang yang hidup di rumah Tuhan. Samuel dari keluarga yang beribadah, dan Samuel menghormati orang tua, menghormati Tuhan, melakukan firman Tuhan, melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, dibuat Tuhan menjadi seorang pemimpin, disukai Allah dan disukai manusia, dan dipakai Tuhan luar biasa. Imam Eli memiliki dua orang anak yang dursila, tidak menghormati Tuhan, tidak takut kepada orang tua, tapi juga orang tua tidak menegur anaknya yang berbuat dosa, mengakibatkan anaknya binasa dan keturunannya binasa selama-lamanya. Anak-anak muda yang kami kasihi dalam Tuhan, ini perbandingan firman Tuhan kami sampaikan kepada kita. Pilihlah seperti Samuel. Orang-orang tua, pilihlah beribadah seperti Elkana, Hana, dan Penina. Hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun, terus beribadah kepada Tuhan sampai selama-lamanya. Hormati Tuhan, maka kalian akan diberkati oleh Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena pagi hari ini kami boleh merenungkan satu kebenaran firman Tuhan. Bagaimana berbuah, bagaimana dididik di dalam rumah Tuhan, dan berbuah lebat diberkati oleh Tuhan. Jadilah anak-anak kami semuanya beribadah kepada Tuhan, melayani Tuhan, mengasihi Tuhan, dan kami berdoa di hari-hari yang akan datang dipakai oleh Tuhan menjadi pemimpin-pemimpin yang luar biasa. Kami berdoa juga untuk orang-orang tua yang mendengarkan firman ini. Kiranya kami memiliki hati yang terus beribadah kepada Tuhan, membawa anak-anak kami beribadah kepada Tuhan. Dan kalau kami melihat anak kami melakukan pelanggaran-pelanggaran firman Tuhan, maka beri kami kuasa dan keberanian untuk menegur mereka, supaya mereka bertobat dan kembali kepadamu. Tuhan, hamba berhenti berkata-kata, tapi firman Tuhan tidak akan berhenti bekerja di dalam umat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya bahwa Tuhan memberkati kami. Kalau sebentar kami akan akhiri ibadah renungan pagi ini, kiranya Tuhan berkenan mendengarkan doa kami dan memberkati kami. Mari semua kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia yang melimpah-limpah daripada Allah Bapa kita, yaitu Allah Abraham, Ishak, dan Yakub, dan anugerah di dalam penebusan Tuhan kita Yesus Kristus, dan bimbingan serta pertolongan yang manis oleh Roh Kudus menyertai kita, menyertai saudara sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.